Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Dewi Putri, NIM 18420, jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan kegiatan praktek lapangan teknologi pendidikan yang berjudul Implementasi Keamanan Pengolahan Data Berbasis Tracking atau Pivotable menggunakan Microsoft Excel di CV Mekarjaya. Nah, berikut pembahasan yang akan saya sampaikan nanti, yaitu pertama ada tentang penjelasan tentang latar belakang, tujuan, deskripsi lembaga, struktur organisasi, deskripsi tugas, implementasi keamanan pengelolaan data menggunakan pivotable, dan kegiatan yang akan dirancang, serta faktor penghambat dan pendukung, dan yang terakhir itu dokumentasi. Oke, next langsung saja. Yang pertama itu tentang latar belakang praktek lapangan teknologi pendidikan di CV Mekarjaya. Nah, latar belakangnya CV Mekarjaya adalah salah satu supplier pertambangan atau pemasok tanah batu non logam atau biasa disebut dengan tanah clay yang berdiri pada tahun 2012. CV Mekarjaya menawarkan bahan baku tanah clay serta batu untuk dijadikan sebagai bahan baku pembuatan semen, serta sebagai untuk timbunan bangunan atau pembangunan dan digunakan oleh infrastruktur baik dari lembaga swasta maupun lembaga pemerintahan. Nah, pelaksanaan praktek lapangan teknologi pendidikan dilakukan di CV Mekarjaya yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan clay Gunung Sari yang ternama di Sumatera Barat, yang telah menjalin erat kerjasama dengan PT Semen Padang yang dipercaya sudah memberikan bahan dengan mutu yang sangat baik. Nah, pada pelaksanaan praktek lapangan teknologi pendidikan ini, penulis memilih CV Mekarjaya karena dapat mengidentifikasi manajemen yang terjadi di dalamnya, terutama manajemen proses dalam salah satu bidang yang dimiliki oleh CV Mekarjaya, yaitu penginputan data pasokan berbasis IT. Dengan melakukan kegiatan magang di CV Mekarjaya, diharapkan penulis mendapatkan pengetahuan terkait dengan topik atau pengembangan pada media komputer. Next, yang selanjutnya. Baik, itulah paparan dari latar belakang tadi. Masuk sekarang tentang tujuan dilakukan praktek lapangan teknologi pendidikan ini. Yang pertama, melakukan kegiatan magang kerja serta mempelajari manajemen proses dan produksi yang dilakukan oleh CV Mekarjaya. Kedua, yaitu mengetahui manajemen rantai pasokan yang dilakukan oleh CV Mekarjaya. Yang keempat, menambah pengalaman dan wawasan mengenai dunia kerja di perusahaan yang profesional yang bergerak di bidang bisnis. Yang keempat, melatih mahasiswa lapangan dalam aspek bisnis yang tidak tercakup di proses perkuliahan. Akan tetapi, tujuan magang ini juga akan mengaitkan nanti dengan pembelajaran yang sudah saya dapatkan di jurusan teknologi pendidikan. Oke, next, lanjut. Itulah paparan mengenai tujuan. Sekarang kita masuk ke deskripsi lembaga dan tempat praktek. Nah, dari layar kita bisa melihat ada penampilan logo. Berikutnya adalah penjelasan tentang geografis. Nama perusahaan yaitu CV Mekarjaya yang sudah tertera nomor NIB, yaitu nomor induk berusaha dengan nomor 0022012018316. Nah, komoditasnya yaitu bergerak di bidang mineral bukan logam, yaitu tanah clay, yang beralamat di Jalan Kampung Tanjung, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Provinsi kotanya di Kota Padang, serta Provinsi Sumatera Barat. Next, berikutnya yaitu adanya visi misi dari lembaga. Yang pertama, visi misinya yaitu maju dan berkembang sebagai perusahaan trading, distributor dan supplier yang dapat menyediakan permintaan pelanggan atau rekanan akan kebutuhan jasa pengadaan barang-barang kebutuhan industri, pertanian, perkebunan, barang tambang yang bisa didapatkan secara efisiensi, efektif, dan terus-menerus. Menjaga dan meningkatkan kualitas dan kuantitas jasa dan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua yaitu adalah menjadi yang terdepan sebagai perusahaan perdagangan, distributor, dan supplier dengan memberikan nilai kepuasan terbaik
bagi pelanggan atau rekanan melalui pelayanan dan produk yang berkualitas. Next, yang ketiga yaitu masuk ke visi dari lembaga, yaitu pertama, membuka peluang dan usaha yang produktif dalam membantu perekonomian Indonesia. Yang kedua yaitu mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan antara produsen, distributor, agen, supplier, dan konsumen. Ada yang ketiga yaitu meningkatkan hasil yang optimal, menjaga kepercayaan pelanggan, dan memuaskan pelanggan dari segi jasa pelayanan, kualitas, kuantitas barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Bukan konsumen sih, oleh produsen atau distributor ya. Nah, itulah tadi penjelasan tentang deskripsi lembaga. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah singkat tentang perusahaan. Oke, pertama itu sejarahnya CV Mekarjaya berkedudukan di Kota Padang, Sumatera Barat, didirikan pada tanggal 10 Agustus 2015 yang sudah berdiri selama kurang lebih 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Sudah berdiri selama kurang lebih 7 tahun ya. Dengan nama CV Mekarjaya. CV Mekarjaya juga menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum atau biasa disebut sekarang dengan katanya general trading, serta ekspor impor baik atas tanggung jawab sendiri maupun kerjasama dengan pihak lain, bertindak sebagai komando, referensial atau agen atau perwakilan, grosir atau distributor. Kita lihat dari strukturnya ada beberapa, nggak terlalu rame ya. Ada bidang direktur utama, langsung ke direktur. Yang kedua itu adanya manajer pengawasan internal dan pengembangan. Yang selanjutnya ada sekretaris eksekutif. Nah, di pembidang sekretaris eksekutifnya langsung mengkomando orang bagian lapangan. Itu baik dari divisi KTT yaitu kepala teknik tambang, baik ke divisi alat berat, divisi regional lahan, dan divisi pengadaan dengan gudang. Oke, next kita masuk ke deskripsi tugas. Baik, masuk ke deskripsi tugas. Mekarjaya memulai kegiatan kantor dimulai dari hari Senin sampai Sabtu, dimulai dari jam 8 sampai jam 16 atau biasanya jam 4 ya, dalam jangka waktu 8 jam kerja, dan pada hari Minggu itu libur. Di sini ada tentang pembahasan tugas dan tanggung jawab perusahaan secara umum. Yang pertama yaitu sebagai pihak yang memastikan ketersediaannya bahan baku atau bahan mentah bagi pihak individu atau perusahaan yang membutuhkan. Untuk saat sekarang ini CV Mekarjaya sudah menjadi pemasok bahan baku tetap untuk perusahaan pabrik semen, yaitu PT Semen Padang. Yang kedua yaitu memastikan bahan baku yang dipasok masih dalam keadaan baik saat diterima oleh pihak pembeli atau rekanan. Yang ketiga yaitu mengatur proses penyediaan bahan baku sebelum dikirim ke perusahaan yang dibutuhkan. Yang keempat, mengatur pengiriman bahan baku dengan tepat waktu kepada pihak yang membutuhkan. Nah, berikut proker yang saya jalani di tempat magang, yaitu tentang implementasi keamanan pengolahan data berbasis tracking atau pivot table menggunakan Microsoft Excel. Sama-sama kita lihat di layar, yaitu pertama ada program yang dirancang. Salah satu mata kuliah yang berkaitan dengan kegiatan atau program magang dilakukan penulis di CV Mekarjaya adalah pengembangan media komputer atau pengolahan data. Yang mana kegiatan yang berkaitan dengan mata kuliah tersebut adalah pengolahan data aplikasi berbagai software. Dalam kegiatan dilakukan pembuatan input dan output data pengiriman perusahaan menggunakan pivot table di Microsoft Excel. Hal ini dilakukan agar memudahkan pekerjaan karyawan CV Mekarjaya dalam pelacakan keaslian data berdasarkan rekap pengiriman dan penerimaan barang yang dikirimkan oleh perusahaan rekanan PT Semen Padang dengan rekanan yang ada di pengiriman tambang atau lahannya, agar bisa diproses dengan cepat untuk menghindari kecurangan dari petugas atau pihak yang tidak bertanggung jawab. Next, berikutnya dirancang. Pertama ada kegiatan individu, yaitu pertama pengenalan lingkungan perusahaan,
pengecekan data pasokan, pengecekan GR atau gultisan, kegiatan administrasi dan pencairan dana bon timbangan, pengecekan ketepatan dan keaslian bon timbangan sesuai rekap, dan bon putih program magang menggunakan pivot tabel. Nah, pengecekan ketepatan dan keaslian bon timbangan sesuai rekap dan bon putih. Di sini saya menggunakan program saya itu program menggunakan pivot tabel ini. Nanti saya akan menginputkan data timbangan dari Semen Padang, saya inputkan ke komputer. Nanti setelah saya input, nanti ada dari pihak penjual nanti menggunakan DO, namanya DO bon timbangan. Nanti pembeliannya dihitungkan secara per ton nantinya. Nah, dari per ton itu untuk pencairan dana menggunakan bon timbangan. Otomatis nanti ada penghitungan tonase serta tonase itu dikalikan nanti berapa jumlah uangnya. Nah, saya untuk mengatasi kecurangan nantinya dari supplier yang di lahan tambang, tentu yang dari perusahaan ada nantinya pembuatan backup data. Nah, backup datanya ini menggunakan pivot tabel. Nanti di dalam pengiriman itu nanti akan ditemukan di suatu waktu adanya kesalahan-kesalahan, yang mana ada bon timbangnya yang tertukar dengan yang membawa bon ini biasanya adalah sopir pengangkut. Nah, kadang bon timbangnya ada yang tertukar oleh sopir pengangkut. Di situ sopir pengadu nanti ada bonnya yang tertukar, tolong dilacak. Nanti saya akan melacakkan menggunakan pivot tabel ini. Siapakah yang mengirim bon ini? Misalnya si A membawa bonnya si B, lalu si B ini melapor ke perusahaan bahwa bon dia hilang. Nanti akan dilakukan pelacakan sesuai dengan tanggal, nanti ada lampirannya, nanti dilihat siapa yang mengirimkan. Nah, itulah penjelasan singkatnya. Kemudian adalah kerjanya ada checklist rekap timbangan. Checklist rekap timbangan ini yaitu pemeriksaan bon yang sudah selesai dicairkan dananya. Apakah bonnya ini emang dari CV Mekarjaya atau dari perusahaan lain. Terkadang juga ada ketukaran bonnya itu bukan hanya dari antara sopir ke sopir, tapi ada antar perusahaan. Nah, biasanya judulnya memang kalau itu bon timbang dari CV Mekarjaya, akan tetapi itu bon timbang yang dari PT Talawi misalnya. Walaupun tertulis CV Mekarjaya, tapi di dalam pengecekan rekap tidak ada itu termasuk bon timbang dari CV Mekarjaya, tapi itu bon dari Talawi. Nanti akan dilakukan pemulangan kembali ke pihak yang memang mempunyai bon tersebut untuk menghindari kerugian. Nah, nanti adalah surat misalnya ada pelaporan keuangan mingguan di keatasan itu pelaporan tentang warawiri pengeluaran kas harian dari CV Mekarjaya dan teknologi pendidikan yang sangat bermanfaat sekali bagi penulis dalam menjalankan program dan kegiatan kerja di tempat magang. Sehingga dalam penerapan ilmu teknologi pendidikan TP tidak ada keraguan lagi, karena apa yang dipelajari di bangku perkuliahan sesuai dengan situasi tempat saya melaksanakan praktek lapangan teknologi pendidikan di CV Mekarjaya, yang mana ada tentang teknologi itu tentang komputer, desain juga merangkup di perusahaan ini. Oke, next kita masuk ke faktor penghambat. Sering terjadi kunjungan kerja yang tidak terduga ke area pertambangan karena terjadinya permasalahan yang perlu diluruskan yang penulis sedang lakukan pekerjaan penting juga yang harus segera diselesaikan. Nah, di situ terkadang penulis merasa tergesa-gesa dengan begitu banyaknya pekerjaan yang tak terduga. Terkadang lagi menyelesaikan suatu pekerjaan yang harus diselesaikan dengan target jam segini harus dilaporkan. Tetapi ada telepon dari pihak SDN tambang yang akan melakukan survei ke lapangan, yang tidak mau tentu ada perwakilan dari CV Mekarjaya. Terkadang saya di bawah. Dengan itu ada beberapa tugas yang mungkin tertinggal oleh saya. Dan dalam pelaksanaan program, baik itu dalam bentuk rapat besar, kekurangan fasilitas sangat kentara saya lihat. Itu fasilitas tentang melakukan presentasi seperti LC di ruang rapat khusus itu tidak tersedia di CV Mekarjaya. Oke, baiklah, itu penjelasan saya tentang sekilas laporan praktek lapangan teknologi pendidikan. Yang terakhir itu ada dokumentasi. Yang pertama yaitu foto pembuatan surat invoice, yang sebelahnya lagi itu pengecekan data approval keuangan. Nah, yang gambar berikutnya ada rekap checklist setelah melakukan cek dengan pivot tabel. Dilihat seperti gambar yang di tengah itu pengecekan laporan SPT PPh pasal 22 yang dilakukan sekali 6 bulan atau dan tahunan. Dan yang ke gambar ketiga itu pengecekan GR. Pengecekan GR ini dilakukan pengecekan untuk penaikan invoice, tagihan atau pencairan dana yang akan dibayarkan nanti oleh Semen Padang ke pihak perusahaan tempat saya magang. Oke, itu saja dokumentasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.